Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan rutin Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berbahagia, rahimakumullah. Alhamdulillah kita dengan berbagai nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita, salah satunya hujan yang mungkin sudah banyak dinanti oleh kita. Semoga ini membawa barokah, manfaat bagi kehidupan kita, ibadah kita, dan lebih-lebih pada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini kita akan melanjutkan prinsip-prinsip ibadah yang kelima, karena kita sudah menjelaskan prinsip ibadah sampai yang keempat pada kajian-kajian sebelumnya. Yang pertama, prinsip ibadah adalah lillahi ta'ala. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, harus dasar perintah Allah dan Rasulullah. Yang keempat, bahwa ibadah tidak memerlukan perantara. Maka pada malam hari ini kita akan membahas prinsip ibadah yang kelima, yaitu bahwa ibadah itu tidak boleh berlebih-lebihan. Ini prinsip ibadah yang kelima. Kita tahu bahwa dalam agama kita ini melaksanakan segala sesuatu itu sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan Allah tidak memerintahkan kita, tidak memberi kita beban kecuali sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berlebih-lebihan di dalam ibadah itu ada dua macam. Berlebih-lebihan dalam ibadah yang berkaitan dengan kenyaan, kita sering sebut dengan nama israf. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Di dalam surat Al-A'raf ayat 31 ini kita diperintahkan oleh Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu atau perhiasanmu setiap kali kamu mau masuk masjid. Kulu wasrabu, makan dan minumlah kamu, wala tusrifu, tetapi jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi berlebih-lebihan di sini maksudnya berlebih-lebihan dalam urusan keduniaan. Israf itu berlebih-lebihan dalam urusan keduniaan. Kita tahu dunia ini pada dasarnya kebutuhannya pada tiga hal. Yang pertama sandang, yang kedua papan, yang ketiga makan. Maka sebagaimana tadi dalam surah Al-A'raf dikatakan, pertama adalah kita diperintahkan untuk memakai pakaian atau perhiasan yang baik setiap kali kita mau masuk masjid. Ini menandakan bahwa berpakaian itu bisa saja berlebih-lebihan kalau tidak digunakan pada tempatnya. Kita dianjurkan untuk berhias, untuk memakai pakaian yang terbaik, terutama ketika kita mau melaksanakan ibadah, yaitu ketika kali kita mau masuk masjid. Tapi kadangkala, ini yang terjadi dalam kehidupan kita, justru kadang-kadang kita ketika mau melaksanakan ibadah di masjid menggunakan pakaian seadanya,
Tetapi ketika acaranya di luar masjid yang dianggap lebih penting, kita menggunakan pakaian yang terbaik. Ini bisa menjadi berlebih-lebihan menurut agama kita. Ya. Boleh saja kita menggunakan pakaian yang baik, yang terbaik, tetapi kita juga harus empan papan kalau dalam bahasa Jawanya. Melihat tempatnya. Ya. Bahkan kita sering melihat ada satu hadis yang ini menjadi pertentangan. Misalkan kita ketika memakai pakaian melebihi mata kaki kita, itu dianggap berlebih-lebihan. Bahkan sebagian orang mengatakan itu satu bentuk kesombongan. Yang kesombongan ini dilarang oleh agama kita. Ini berlebih-lebihan dalam pakaian. Prinsipnya mari kita gunakan perhiasan pakaian kita ini sewajarnya. Di mana kita perlu menggunakan pakaian yang baik, kita gunakan yang terbaik, maka di situ kita gunakan. Tapi kalau kita menggunakannya secukupnya itu lebih baik. Karena prinsipnya kita orang Jawa punya ajining rogo gumantung ana ing busana. Ini kita camkan tapi jangan kita terapkan yang berlebih-lebihan. Lebih-lebih perbandingannya seperti tadi. Kalau kita ke masjid menggunakan pakaian yang seadanya, kemudian kita keluar menggunakan pakaian yang terbaik, ini bisa jadi menjadi berlebih-lebihan di dalam berpakaian. Kemudian yang kedua adalah makan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebih-lebihan. Kalau kita lihat sekarang, makan ini bukan menjadi kebutuhan lagi bagi manusia, tapi menjadi fashion, gaya hidup. Orang bisa menuruti gaya hidupnya, sekali makan bisa 20 juta, bahkan 50 juta. Tetapi tidak mengingat lagi bahwa kita ini dikaruniai Allah bisa makan, bisa minum, itu supaya kita bisa menegakkan tulang punggung kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makan dan minum ini menjadi ujian bagi kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang bersyukur atau kita orang-orang yang tidak bersyukur, terutama ketika kita berlebih-lebihan dalam makan minum kita. Orang kadang-kadang sekarang itu prinsipnya hidup untuk makan, bukan sebaliknya. Padahal yang benar konsepnya dalam kita adalah makan untuk hidup, supaya kita bisa menjalankan amanah yang diberikan Allah kepada kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak sedikit kita lihat bahkan makan ini menjadi fashion. Bahkan kalau kita lihat di media sosial, makan ini menjadi konten yang paling banyak viewernya. Ya. Banyak sekali para konten kreator yang membuat makan ini menjadi satu gaya, sehingga menimbulkan ini ada pada masyarakat kita bahwa makan itu adalah kebutuhan utama kita. Tidak salah, tetapi bukan tujuan kita hidup ada untuk makan. Tapi kita bisa makan secukupnya supaya bisa menegakkan tulang punggung kita untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita makan menuruti apa yang ada dalam keinginan kita, kemudian kita menjadikan makan itu suatu fashion, ya, gaya hidup kita, sehingga kadang-kadang kita mengeluarkan biaya yang lebih banyak hanya menuruti keinginan makan kita, itu bisa dianggap berlebih-lebihan. Sehingga kadang-kadang kita tidak ingat bahwa Rasulullah SAW itu beliau hanya makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kita lupa adab yang diajarkan ini. Sehingga kadang-kadang kita ini makan sampai berlebih-lebihan. Padahal jelas Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini yang namanya israf. Berlebih-lebihan adalah ibadah yang hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, berlebih-lebihan ini juga ada yang berlebih-lebihan dalam ibadah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sebut dengan ghulu.
Jadi kalau berhubungan dengan kehidupan kita dunia namanya israf, kalau yang berhubungan dengan ibadah kita kaitannya dengan Allah namanya ghulu. Sebagaimana Allah perintahkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-77. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlul kitab, la taghullu fi dinikum ghairil haq wa la tattabi'u ahwa'a qaumi qad dhallu min qablu wa dhallu katsirin wa dhallu an sabilis sabil an sawa'is sabil. Shadaqallahul azim. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-77. Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu, sebelum datangnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan janganlah kamu mengikuti nafsu dan orang-orang yang telah sesat sebelum kamu. Kebanyakan dari mereka menyesatkan dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Ini pada surat Al-Maidah ayat yang ke-77. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu bahwa ahli kitab sebelum datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya orang-orang yang telah diberi kitab, baik itu Taurat, Zabur, Injil, itu ada orang-orang yang berlebihan di dalam agama. Sehingga ada yang menganggap pembawa kitab ini bukan hanya sekedar rasul, tapi bahkan dianggap sebagai Tuhan. Ini termasuk berlebih-lebihan dalam agama. Ada yang menganggap kenabian Nabi Isa misalkan itu sebagai Tuhan. Sehingga ini berlebih-lebihan dalam agama. Dan ini sesat, ya, sesat. Sehingga kita tidak boleh mengikuti nafsu kita dalam hal keyakinan ini. Ya. Ini yang dilarang oleh Allah, berlebih-lebihan di dalam agama kita. Ini tidak boleh. Bahkan ada suatu riwayat yang diriwayatkan oleh An-Nasai. Rasulullah pernah mengatakan, jauhkan diri kalian dari berlebih-lebihan atau ghulu dalam agama. Sesungguhnya berlebih-lebihan dalam agama telah membinasakan orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hadis yang lain pernah ada riwayat ketika itu ada seorang sahabat yang dia ketiganya ini berdiskusinya seperti ini. Kalau Rasulullah itu orang yang maksum, dijamin oleh Allah terbebas dari kesalahan. Sudah demikian ibadah Rasulullah itu luar biasa. Maka ketiga sahabat ini kemudian saling mengungkapkan niatnya. Yang pertama meniatkan seperti ini. Saya akan setiap malam bangun untuk beribadah sepanjang malam. Ya. Karena saya rasa saya ini bukan orang yang bersih dari dosa. Rasulullah yang bersih dari dosa aja ibadah malamnya luar biasa. Maka saya akan bangun malam sepanjang malam beribadah. Kemudian sahabat yang kedua juga mengungkapkan niatnya. Saya akan menjalankan puasa setiap hari. Setiap hari saya akan puasa. Rasulullah saja memperbanyak puasa orang yang sudah dijamin maksum. Maka saya akan berniat setiap hari puasa. Kemudian sahabat yang ketiga, dia mengatakan, saya akan mengabdikan hidup saya ini untuk beribadah sepanjang masa. Bahkan saya tidak akan menikah. Maka ketika ketiga sahabat ini melakukan niatnya seperti itu, terdengar oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, yang ini menasihat kepada ketiga sahabat tadi. Aku telah mendengar kalian berniat
melakukan satu hal. Yang perlu kalian ketahui, aku ini adalah orang yang paling baik di antara kalian. Aku orang yang paling dekat kepada Allah. Tetapi aku juga tidur, aku juga makan, aku juga beristri. Karena sesungguhnya pada dirimu ada hak, pada tubuhmu ada hak, pada istrimu ada hak, bahkan pada tamumu ada hak. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini termasuk berlebih-lebihan dalam agama. Sehingga beribadah bagi kita itu diperintahkan oleh Allah, ketaatan itu hanya sebatas kemampuan kita. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan. Ini yang dimaksud berlebih-lebihan dalam hal ibadah kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sebut dengan hulu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, para ulama itu membagi hulu itu ada 3 bagian. Yang pertama, berlebih-lebihan dalam ketauhidan, keyakinan kita kepada orang yang kita cintai, kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para wali. Kecintaan kita itu memang dianjurkan, bahkan menjadi ciri. Kalau kamu cinta kepada Allah, maka kamu harus cinta kepada Rasulullah. Tetapi kecintaan kita itu juga tidak harus berlebih-lebihan, terutama bukan kepada orang-orang yang kita cintai, kepada keyakinan kita. Sehingga kadang-kadang tindakan ini menjadikan perbuatan yang berlebih-lebihan. Kita sering mengenal di dalam suatu masyarakat, kalau ingin mendapatkan sesuatu, kemudian ia dianjurkan misalkan membaca sholawat 10.000 kali misalkan. Atau kalau kalian mau silakan sholat rakaat 40 kali dalam 40 hari misalkan gitu. Anjuran kita memang berzikir itu sebanyak-banyaknya, ya. Berzikirlah kamu dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Tetapi sebanyak-banyaknya itu tidak memberatkan kita. Ini yang harus kita lakukan. Kita sering mendengar untuk satu hal itu kita harus menebusnya dengan sholawat, dengan mengucapkan hamdalah sampai berapa ribu kali, supaya memang itu tidak disalahkan barangkali, asalkan itu selama ada perintah dari Allah dan Rasulullah. Kalau kita niatnya memperbanyak zikir boleh saja, tetapi tentu tidak ada ketentuan harus 1.000 kali, harus 10.000 kali supaya hajat kita tersampaikan misalkan. Ini bisa jadi berlebih-lebihan kita dalam keyakinan kita. Harusnya kita betul-betul ya berniatkan diri kalau memang akan menyebutkan istighfar berulang kali, memperbanyak istighfar itu bagus. Tetapi jangan sampai kita menjadikan satu target misalkan kita istighfar 1.000 kali setiap hari. Memang dalam riwayat kita pernah Rasulullah tidak pernah kurang beristighfar, tidak kurang dari 100 kali. Tetapi itu kan bisa sangat wajar kalau misalkan kita sholat itu sudah beristighfar beberapa kali dalam sholat ya. Ketika rukuk kita beristighfar, ketika sujud kita beristighfar, ketika duduk di antara 2 sujud kita beristighfar. Ya, kalau kemudian setiap sholat selesai kemudian kita beristighfar 3 kali, itu minimal kita sudah beristighfar minimal dalam 1 kali sholat, mungkin bisa 3 kali minimal kalau kita tidak berzikir sesudah sholat, atau minimal 6 kali misalkan. Kalau kita dalam waktu sholatnya itu sudah 5 kali waktu, sudah berapa kali? Setiap rakaat itu minimal kan 3 kali ya. Ketika rukuk, ketika sujud, ketika duduk di antara sujud kan ya kita istighfar ya. Kalau kita 17 rakaat kan sudah 3 kali 17 sudah 51. Kalau kita setelah sholat kemudian beristighfar 3 kali saja, sudah kali 5 sudah 15. Nah itu sangat tidak memberatkan. Tapi kalau kita sampai istighfar beribu-ribu kali, ini yang kadang sering kita amalkan dalam kita kadang-kadang kalau kita tidak tahu tuntunannya, ini termasuk berlebih-lebihan. Terlebih kalau kita sampai mengagungkan, bahasa kita mengkultuskan, misalkan ulama,
para wali, sehingga kita kadang-kadang ziarah wali itu menjadi satu bentuk pengkultusan. Misalkan kita kalau tidak ziarah dianggap tidak mengkhidmati ulama. Misalkan ziarah boleh-boleh saja, tetapi dalam ziarah ini kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu untuk mengingat kematian, untuk mendekatkan kita kepada Allah. Ini yang tidak berlebih-lebihan. Ini berlebih-lebihan dalam hal akidah, dalam hal ketauhidan kita, dalam hal keyakinan kita kepada Allah, bahkan keyakinan kita kepada Rasulullah, juga kecintaan kita kepada sesama. Itu tidak boleh berlebih-lebihan. Ini hulu yang pertama. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian berlebih-lebihan yang kedua dalam hal ini para ulama mengatakan yaitu hulu dalam hal perkataan. Nah, berlebih-lebihan dalam perkataan ini bisa menutupi kebenaran. Ya. Kita tahu kalau kita sekarang ini dalam musim kampanye ya, kadang-kadang karena kecintaan kita pada seseorang, mengatakan dia itu sesuatu yang berlebih-lebihan. Harusnya mengatakan kepada seseorang itu hal yang sewajarnya. Sebab ketika kita mengatakan seseorang itu hal yang berlebih-lebihan, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa orang itu pun punya kelemahan. Tidak ada manusia yang tidak punya kelemahan. Sehingga kalau kita berlebih-lebihan mengagung-agungkan seseorang, yang kita tampakkan, yang kita ucapkan itu hanya kebaikannya saja. Kita lupa dia juga punya ketidakbaikan. Dan ini bisa menutupi kita. Ya. Bahkan sampai pun kita kepada para ulama, para wali, kemudian kita berlebih-lebihan mengagung-agungkan dalam hal ucapan. Misalkan kita mengatakan, wah dia ucapannya itu geni ya wong Jawa gitu ya. Apa yang dia ucapkan pasti terlaksana. Itu pun menjadi satu hal yang berlebih-lebihan kita mengatakan pada seseorang. Sebaliknya, mengucapkan kata-kata kebencian yang berlebih-lebihan ini juga tidak dibolehkan. Karena kadang-kadang kebencian kepada seseorang itu menutupi kebaikannya. Kita sering melihat, bahkan bukan hanya orang-orang biasa ya, tokoh-tokoh kita, kebencian, kemudian menimbulkan perkataan yang kebencian ini menjadikan menutupi kebaikannya. Menutupi kebaikannya dan menutupi kebaikan yang dilihatnya. Kalau kita sudah terlalu benci, itu apapun yang ada pada yang kita benci itu menjadi satu keburukan. Bahkan seluruh kebaikan yang ia lakukan akan tertutupi oleh tindakan yang salah jika kita menanam kebencian kepada seseorang. Yang tampak itu bukan kebaikannya, tapi kebencian. Sebaliknya kalau kita terlalu cinta pada seseorang, terlalu mengagung-agungkan seseorang, kata-kata kita terlalu memuja kepada seseorang, maka keburukan yang banyak sekalipun akan tertutupi karena kecintaan kita. Bahkan kebaikan yang sedikit pun seolah-olah sudah menutupi kebaikan yang banyak tadi. Nah, ini tidak dibolehkannya kita berlebih-lebihan dalam ucapan kita. Sehingga ucapan itu juga menjadi catatan kita nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Kalau kita lihat di dalam surat Yasin, surat Yasin ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami yang akan menghidupkan kamu dari kematian, dan kami akan mencatat apa saja yang kamu lakukan, apa saja yang kamu ucapkan, apa saja yang kamu tinggalkan. Ini semua termasuk asar ya. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum ya. Apa yang kamu tinggalkan. Asar itu ada yang berbentuk ucapan, ada yang berbentuk tindakan, ada yang berbentuk lintasan hati.
Bahkan lintasan hati kita itu pun akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau kita tidak menjaga kesederhanaan kita dalam berucap, lebih-lebih dalam sekarang dunia digital, maka jejak digital kita itu menjadi hal yang bisa menjadikan kita mulia di hadapan Allah atau menjadikan kita hina di hadapan Allah. Ini yang namanya asar ya. Asar ini bisa berupa jejak kita dalam ucapan, jejak kita dalam tindakan, bahkan jejak kita dalam lintasan hati kita. Kalau ucapan kita dulu bisa dalam bentuk lisan, tapi sekarang kita bisa ucapan juga dalam bentuk tulisan, dalam bentuk unggahan di media sosial. Betapa banyak kerugian kita jika kita itu meninggalkan jejak yang tidak baik. Karena Rasulullah pernah bersabda, beruntunglah orang yang dia melakukan suatu kesunahan dan kesunahan itu diikuti oleh orang lain, maka orang ini akan mendapatkan kebaikan dan dia akan mendapatkan kebaikan dari orang yang mencontohnya tanpa mengurangi kebaikan orang yang berbuatnya. Tetapi sangat rugilah orang yang ia melakukan satu keburukan dan diikuti oleh orang lain, sehingga ia mendapatkan dosa dari keburukannya dan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang melakukannya. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita bisa lihat, seandainya kita misalkan mengunggah atau share kabar yang tidak benar atau kita sebut hoax, apalagi kalau unggahannya itu misalkan video yang tidak pantas, video yang menimbulkan kerusuhan misalkan, atau video jorok, nah, itu suatu perbuatan yang tidak baik. Kita berdosa dan kita akan mendapatkan dosa sebanyak orang yang melihat share kita. Lalu kapan kita berhenti mendapatkan dosa? Ya, kita akan berhenti mendapatkan dosa selama video kita sudah tidak ada yang melihat. Bahkan video kita ini tidak akan hilang meskipun kita sudah mati. Karena tidak bisa hilang kecuali kita yang menghapus sendiri dari akun kita. Nah, betapa ruginya kita kalau meninggalkan jejak yang tidak baik itu, kemudian mendatangkan dosa meskipun kita sudah tidak hidup lagi. Sebaliknya, ucapan kita, unggahan kita, betapa untungnya kita kalau itu meninggalkan jejak yang baik. Sehingga kalau misalkan Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat YouTube, maka berhati-hati dalam mengunggahnya. Kalau perlu diedit dulu, kira-kira yang menimbulkan hal yang tidak baik dipotong. Tapi kalau baik, insya Allah ini mendatangkan kebaikan, dan kita akan mendapatkan kebaikan sebanyak orang yang melihat kita. Dan betapa untungnya kita kalau kebaikan itu tetap mengalir meskipun kita sudah tidak ada. Inilah betapa kita dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam kata-kata, dalam sikap, dalam tindakan. Karena setiap kata, setiap tindak, setiap lintasan hati itu tercatat dalam kitab yang nyata dan kita nanti akan diberikan buktinya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Dan setiap semuanya itu tadi akan ditunjukkan nanti bukti yang nyata. Kita tidak bisa mengingkari lagi. Ini ya kenapa kita harus sederhana di dalam bersikap, di dalam bertindak, bahkan sederhana di dalam berkata-kata. Ini yang namanya hulu dalam perkataan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir hulu di dalam amal. Bapak Ibu yang kami hormati, kadang-kadang kita melihat ada orang itu yang ragu-ragu ketika melakukan suatu amal kebaikan. Bahkan amal dalam sholat itu kadang-kadang kita ragu-ragu. Kita sering melihat orang yang bertakbir, Allahu Akbar,
diulangi lagi Allahu Akbar karena belum yakin takbirnya. Demikian juga ketika dia selesai wudhu, dia merasa wah wudhu saya ini batal atau tidak. Kemudian dia mengulang lagi. Sebenarnya ini satu bentuk berlebih-lebihan dalam beramal. Ya. Kita tidak boleh ragu-ragu. Kemarin di dalam kajian Muhammadiyah Ranting Potorono, ketika kajian wudhu di dalam kajian itu HPT itu Pak Ustadz menceritakan ketika kita sholat bahkan kita tidak boleh ragu-ragu batal atau tidak. Ya, misalkan kita sholat kemudian saya sudah kentut atau belum. Kita harus yakin tidak ngentut, tidak buang air selama belum ada suara atau selama belum ada bau. Bahkan meskipun sudah unek-unekan dalam perut kita tidak boleh membatalkan selama itu ya. Ini kajian dalam HPT kemarin di PRM Potorono. Sehingga kadang-kadang kita ini dalam hal ibadah pun ragu, apakah ibadah saya ini diterima atau tidak? Padahal sudah selesai sholat. Kita tidak boleh ragu-ragu. Allah Maha Baik, pasti tidak mungkin menolak hal kebaikan. Nah, ya. Tapi kadang-kadang kita ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ini dalam hal kehati-hatian sebelum kita melakukan amal ibadah diperbolehkan. Sehingga kita misalkan menyempurnakan wudhu, menyempurnakan niat, ini bentuk kehati-hatian sebelum kita melakukan ibadah. Tapi ketika kita selesai melakukan ibadah, kita tidak boleh ragu-ragu. Apalagi selama dalam ibadah. Kita harus yakin bahwa Allah itu menerima peribadatan kita. Ya. Karena kita sudah bahkan ketaatan kita ini merupakan kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Ini yang harus kita yakini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, inilah prinsip ibadah yang kelima, bahwa ibadah itu tidak boleh berlebih-lebihan. Bahkan Allah sendiri pun mengatakan Allah memberikan syariat, membebankan kepada kita itu tidak pernah melebihi kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga kita itu tidak boleh berlebih-lebihan, baik di dalam keyakinan kita, kecintaan kita, berlebih-lebihan dalam ucapan kita, bahkan berlebih-lebihan ketika kita melakukan ibadah kita. Inilah prinsip ibadah yang kelima. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Bila hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.